Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nopianti, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8602010034, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Wisnu Juli Wiono, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan praktikum pada modul 1, kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup. Alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah alat tulis dan alam sekitar. Dan cara kerjanya adalah siapkan alat tulis dan tabel pengamatan, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal, seperti kebun, sawah, hutan, atau lingkungan lainnya. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan. Catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah dicatat tersebut dengan cermat. Bubuhkan tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang telah diamati. Yang pertama ada pohon jambu biji, yang kedua ada pohon pisang, yang ketiga ada pohon kelapa, yang keempat ada pohon cabai, dan yang kelima ada tanaman putri malu. Dan untuk hewan, yang pertama ada semut, yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada itik, dan yang keempat ada ayam, dan yang terakhir ada capung. Demikianlah hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, buatlah tabel pengamatan. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Makhluk hidup bisa bergerak, baik itu bergerak secara nyata, seperti berjalan atau bergerak bagian tubuhnya, maupun bergerak secara halus seperti tumbuhan yang menghadap cahaya. Selain itu, makhluk hidup juga dapat merespon rangsang dari lingkungan, misalnya ketika terkena sentuhan, panas, atau cahaya. Mereka akan bereaksi sesuai rangsang tersebut. Yang kedua, bernapas. Bernapas adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Semua makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Misalnya, hewan bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan tumbuhan bernapas melalui stomata di daunnya. Yang ketiga, perlu makan atau nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan atau nutrisi untuk mendapatkan energi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk hidup. Makanan ini bisa berupa tumbuhan, hewan, atau zat organik lain yang membantu mereka bertahan hidup. Yang keempat, tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Contohnya, tanaman yang mulai dari benih menjadi tanaman besar. Yang terakhir, berkembang. Selain tumbuh, makhluk hidup juga berkembang, yang berarti mengalami perubahan bentuk atau fungsi selama hidupnya. Contohnya, ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Jadi, untuk kesimpulannya adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri utama seperti bergerak dan merespon rangsang, bernapas, membutuhkan makanan untuk nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Ciri-ciri ini membedakan makhluk hidup dari benda mati dan menunjukkan bagaimana mereka dapat bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Demikian hasil praktikum ciri-ciri makhluk hidup yang telah saya amati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.